A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam agama Islam setiap harta ataupun rezeki yang diberikan oleh Allah terdapat hak orang lain di dalamnya. Untuk itu kelebihan harta yang dimiliki hendaklah digunakan untuk berbagi rezeki, baik dalam bentuk infak, zakat, ataupun sedekah. Manfaat berbagi rezeki: 1. Pahala berlipat ganda. Sesuai dengan ayat yang tercantum dalam Al-Quran, Surah Al-Hadid ayat 18. Kegiatan berbagi atau sedekah bisa menghasilkan pahala yang berlipat ganda. Sehingga apabila sering bersedekah dan menyisihkan harta untuk orang yang membutuhkan, maka pahala yang terkumpul akan semakin banyak. Hal ini dikarenakan setiap rezeki yang disedekahkan akan bermanfaat bagi orang lain. Kemudian jika rezeki tersebut menghasilkan pahala untuk orang yang kita berikan rezeki, maka pahala tersebut juga akan mengalir untuk kita secara terus menerus atau disebut pahala sedekah jariah. 2. Menghapus dosa-dosa. Selain pahala berlipat ganda, sedekah sebagai wujud berbagi juga dapat menghapus dosa-dosa yang telah diperbuat. Ini bisa menjadi kesempatan yang bagus untuk jalan bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah agar diampuni segala dosa-dosa. Kebaikan yang diperoleh dari sedekah dan berbagi akan menambah pahala, sehingga dosa-dosa yang pernah dibuat akan berkurang dengan adanya pahala tersebut. Semakin banyak pahala berbagi, maka akan semakin banyak pula dosa yang dihapuskan. 3. Memperoleh syafaat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah menjelaskan bahwa ada 7 golongan manusia yang mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Itulah orang-orang yang mau bersedekah menggunakan tangan kanannya dan amalnya tersebut ia sembunyikan dari tangan kirinya. Syafaat tersebut akan diperoleh di hari akhir nanti. Rasulullah akan memberikan pertolongan kepada umatnya yang gemar berbagi atau menyisihkan hartanya untuk sesama sebagai bentuk hasil investasi pahala dan kebaikan yang dibuat selama di dunia. 4. Menjaga keberkahan harta. Harta yang disisihkan untuk digunakan sebagai wujud berbagi rezeki akan menambah keberkahan bagi rezeki-rezeki yang diperoleh. Meskipun secara nyata harta akan berkurang karena disisihkan, namun kekurangan tersebut akan ditutupi oleh Allah dengan keberkahan.
Sebagian harta yang diberikan untuk orang-orang yang membutuhkan akan menjadi berkah untuk orang tersebut. Begitu juga bagi pemberi harta. Harta tersebut akan ditambah oleh Allah keberkahannya yang ditandai dengan rasa syukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 5. Terhindar dari bahaya. Manfaat sedekah selanjutnya adalah menghindari diri dari bahaya yang mengancam. Ini juga meningkatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah menjelaskan dalam salah satu hadisnya bahwa musibah dan bencana tidak dapat mendahului sedekah. 6. Memudahkan jalan menuju surga. Hal ini juga dijelaskan oleh Rasulullah di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Tirmizi bahwa surga terdapat kamar-kamar yang diperuntukkan oleh orang-orang yang memberi makan sesamanya, orang yang berpuasa, dan orang yang sholat pada malam hari. Tentu saja hal ini akan mempermudah jalan menuju surga karena pahala yang didapatkan berlipat ganda. Semakin banyak pahala, maka akan semakin mudah meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. 7. Mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, orang yang gemar memberikan rezekinya untuk sesama akan mendapat keridhaan dari Allah, sehingga segala urusan kebaikan yang ia lakukan senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya hal ini juga akan membantu untuk melancarkan urusan dunia dan akhirat yang sedang dilalui. 8. Mengabulkan doa. Sedekah yang dilakukan bisa diiringi oleh hajat yang ingin dicapai. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah yang menyebutkan bahwa malaikat akan ikut mendoakan orang yang bersedekah agar dilancarkan segala urusan dan mendapat keberkahan. Bagi yang menginginkan sesuatu atau ingin memperoleh sesuatu, maka bersedekahlah sambil mengucapkan hajat yang ingin dicapai. Selain itu, orang-orang yang mendapatkan sedikit rezeki juga akan turut mendoakan kebaikan-kebaikan dan juga mendoakan agar selalu diberi kemudahan dalam kehidupan. Yang ke-9 adalah memanjangkan umur. Maksudnya di sini adalah meningkatkan kualitas hidup karena hati akan terasa tenang dan bahagia saat menyaksikan orang yang kita bantu merasa senang dengan pertolongan yang kita berikan. Ini juga sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadisnya yang menerangkan bahwa sedekah dapat menambah umur, mencegah kematian yang buruk, menghilangkan sifat sombong, kefakiran, dan bangga pada diri sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.